Babak baru kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah pimpinan UGM Yogyakarta digugat ke pengadilan. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berlanjut. Kini, sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada atau UGM, mulai dari rektor, para wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, hingga kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Yang pasti, gugatan tersebut berkaitan dengan ijazah Jokowi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, perkara tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan itu diajukan oleh seorang bernama Insinyur Komardin yang disebut sebagai advokat atau pengamat sosial. Gugatan itu pun didaftarkan pada 5 Mei 2025. Para tergugat mencakup Rektor UGM, Wakil Rektor 1 hingga 4, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan Insinyur Kasmojo yang merupakan pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di UGM. Juru bicara Pengadilan Negeri Sleman, Cahyono, membenarkan adanya gugatan tersebut. Namun, Cahyono belum dapat menyampaikan isi pokok gugatan yang diajukan karena perkara masih dalam tahap awal. Saat ini, pengadilan masih pada agenda pemanggilan para pihak. Sementara itu, Sekretaris UGM Andi Sandi mengonfirmasi pihak kampus telah menerima salinan gugatan tersebut. Menurutnya, isi gugatan terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum meski detailnya belum dipelajari secara menyeluruh. Ia juga menyatakan UGM siap mengikuti proses hukum dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Saat ditanya soal Insinyur Kasmojo yang juga turut digugat, Andi membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan kepada berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang apa namanya, yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Ya. Kalau disebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang malah yang menuduh, yang ditangkap dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi, ya. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam. Memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa dua tanda tangan berbeda. Gitu loh. Oleh karena itu, ya dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi. Ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu. Ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond, ya? Iya gitu loh, itu baru fair. Turjunkan Pak Prabowo. Sudahi ini, apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu.
alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas. Ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Solo. Nah, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi Insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka. Kapokmu kapan, ya kan? Makanya lain kali universitas, apalagi pejabat-pejabatnya di universitas itu jaga integritas intelektual atau tridharma perguruan tinggi lah. Cukup itu, tridharma perguruan tinggi itu mengamalkan seperti itu. Karena dalam tridharma perguruan tinggi itu pasti akan menolak kebohongan. Kalau misalnya memang mau pengen membela Jokowi, jangan mengatakan saya yakin karena saya punya dokumen. Tetapi setelah dilacak dokumennya mana? Ya, ada nggak itu si penmarunya? Ada nggak uang SPP-nya, absensinya Jokowi? Ya kan? Di mana semua itu data-data yang menunjukkan bahwa Jokowi sekolah? Apalagi ditanya KKN-nya di mana? Dari sejak tanggal 15 April lalu sampai hari ini ditanyakan. Semua orang di Gadjah Mada, para pejabat di Gadjah Mada itu di mana KKN-nya Jokowi? Nggak ada yang bisa jawab. Loh kenapa? Lah karena memang nggak ada. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Kasmujo ini di UGM ya bersama Joko Widodo itu dipanggil ke depan pada saat mereka bertemu di UGM itu, dia mengaku pembimbing skripsinya ya. Bahkan di sini dia bilang saat mengerjakan skripsi dia di detik ini atau Jokowi membuat judul skripsi mengenai evaluasi mebel, industri mebel di Surakarta. Cobalah kita lihat yang katanya skripsi Joko Widodo. Kan nggak ada tentang mebel, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia Surakarta. Masa begitu pembimbingnya Jokowi ya, Kasmujo itu Kasmujo ya,
Saya yakin itu pembimbing abel-abel. Masa skripsi jauh kali udah gitu, katanya mengaku pembimbing, tapi di sinilah ini nggak ada namanya Kasmojo. Ya, Kasmujo. Di sini iya, Insinyur Kasmujo MS. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus kita lihat naskahnya, karena saya kemarin ke UGM, ada prakata di dalamnya. Di sini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Meskipun di lembar pengesahan skripsi tadi profesor, ini doktor saja. Oke lah, salah ketik katanya. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan. Terus mana Pak Kasmujo ini? Di mana? Dia mengaku membimbing Joko Widodo, dan dia bahkan mengatakan, ya, testimoninya Joko Widodo itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin. Dia berhasil menyelesaikan studi dengan cepat selama lebih kurang 5,5 tahun. Dibanding teman-temannya kuliahnya yang rata-rata di atas 7 tahun. Hebat ya. Saya dulu mengenal yang tahun-tahun seperti itu 7 tahun memang yang benar kuliah ya. Itu termasuk cepat karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya inilah Pak Kasmujo itu mengaku pembimbingnya, tapi di sini nggak ada. Deskripsinya Joko Widodo kan sudah baik di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih, inilah isinya. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak baru. Kini, sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta digugat ke Pengadilan Negeri PN Sleman. Para pimpinan UGM yang digugat atas dugaan ijazah palsu Jokowi adalah rektor, para wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan, hingga dosen pembimbing skripsi Presiden ke-7 Indonesia itu. Gugatan tersebut dilayangkan seorang advokat sekaligus pengamat sosial bernama Irko Mardin pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Sleman, perkara ini terdaftar dengan nomor 106 PDT, G, 2025 PN SMN dan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam berkas gugatan, Irko Mardin mencantumkan nama-nama berikut sebagai tergugat. Rektor UGM, Wakil Rektor I, 2, 3, dan 4. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, Kasmojo, dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Juru bicara Pengadilan Negeri Sleman, Cahyono, mengonfirmasi adanya gugatan tersebut saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Benar, penggugat advokat atau pengamat sosial, kata Cahyono. Namun, Cahyono belum bisa mengungkap isi pokok gugatan secara rinci karena masih berada pada tahap awal proses persidangan. Sekarang agenda masih pemanggilan para pihak, jelasnya. Sekretaris UGM, Andi Sandi, membenarkan pihak kampus telah menerima salinan gugatan tersebut. Ia menyebutkan gugatan berkaitan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum, meskipun rinciannya masih dikaji lebih lanjut oleh tim kampus. Salinannya sudah kami terima, masih kami pelajari gugatannya dan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, kata Andi Sandi. Andi menegaskan, UGM akan mengikuti proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Poin utamanya karena perbuatan melawan hukum, tapi detailnya belum dipelajari, tapi kami siap untuk patuh pada ketentuan hukum, ucap Andi Sandi. Terkait keberadaan Kasmojo dalam daftar tergugat, Andi Sandi membenarkan, yang bersangkutan memang menjadi dosen pembimbing akademik Presiden Jokowi selama kuliah di UGM. Yang bersangkutan adalah pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, ujar Andi Sandi.